apapun, wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan juga engkau tutup kepalanya, fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi membaca talbiyah. Ikhwas sekalian, perlu diketahui dahsyatnya hari kiamat telah digambarkan ringkas oleh Allah di dalam banyak surat. Di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah, Qul innal awwalina wal akhirin, katakan Muhammad, sesungguhnya orang awal dari mulai Adam wal akhirin sampai kiamat, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dihimpun semuanya di dalam satu tempat yang harinya jelas, yaitu kiamat. Yang disebutkan di dalam surat Al-Mursalat ayat 38, hadza yaumul fasli, itulah hari pemutusan, jama'nakum wal awwalin, kami akan kumpulkan semua kalian bersama orang-orang yang dahulu. Dan ketika itu ikhwan, jangankan manusia, Allah juga menegaskan wa idzal wuhusu husyirat, ketika hewan-hewan buas dikumpulkan semua oleh Allah. Setelah diadili, setelah itu dikembalikan menjadi tanah, orang-orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah hadirin sekalian, saking dahsyatnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hajj, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalau seandainya ada orang yang menyusuin, dia akan kaget, semua akan diletakkan. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamalaha, kalau seandainya ada orang hamil pun lahir ketika itu. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia seperti mabuk, wa ma hum bisukara, sebetulnya tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, namun azab Allah lah yang pedih. Itulah mahsyar, itulah kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau memang manusia dikumpulkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, dan belum dikhitan satu dengan yang lainnya, saling melihat. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia lebih dahsyat daripada itu. Ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu setelah itu hadirin sekalian, manusia menghadapi yang disebut dengan hisab. Pernah Aisyah radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau nanti kembali di akhirat, masih enggak ingat keluargamu? Katanya Rasulullah, amma fi thalathi mawatin, adapun di 3 tempat wahai Aisyah, fala yadhkur ahadun ahadan, tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain. Yang pertama, indal mizan, ketika di tempat mizan, timbangan, sampai dia itu tahu apakah timbangannya lebih berat baiknya atau sebaliknya buruknya. Kemudian yang kedua, inda tatayirul suhuf, ketika catatan amal dibagi, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum jelas catatan amal yang baik diterima dengan tangan kanan, atau malah sebaliknya diterima dengan tangan buruk, alias banyak keburukannya daripada kebaikannya. Dan yang ketiga hadirin sekalian, ketika meniti di sirat,
Seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum jelas betul dia selamat dari titian tersebut. Inilah gambaran di mana manusia akan pasti mengalami semuanya. Dan perlu diketahui, adapun orang-orang yang menerima timbangan, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, katanya Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan mendapatkan hisab yang sangat mudah. Adapun sebaliknya, apabila dia menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka itu menunjukkan kecelakaan, menunjukkan kesengsaraan hidup yang akan dia hadapi. Sehingga di dalam firman Allah, Allah menegaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia berkata, bacalah kitab kamu. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin saya akan menemui hisab saya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka orang tersebut hadirin sekalian akan menemui penghidupan yang nikmat penuh dengan keridhaan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya gampang dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan senang hati sebagai balasan di hari-hari yang lalu, yaitu di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bisyimali. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kecelakaan bagiku, seandainya lebih baik kitabku tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, saya juga tidak tahu menahu tentang hisab saya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kalau seandainya kematian menjemput saya. Ma aghna anni maliyah, kekayaanku tidak bisa menjaminku. Halaka anni sultaniyah, dan kerajaan kekuasaanku pun hancur. Khuduhu faghulluh, ambillah dan cincanglah. Summal jahim sallu, kemudian di atas neraka jahim pangganglah. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian talilah mereka dengan tali yang panjangnya 70 hasta, kemudian lemparlah ke dalam neraka jahannam. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Perlu diketahui hadirin sekalian, rintangan kematian bukan selesai sampai di situ. Bahkan manusia menghadapi satu rintangan berikutnya, yaitu hisab. Yang dimaksud hisab adalah diajak bicara oleh Allah satu persatu, di antara Allah dengan dia tidak ada penerjemahnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah di antara kalian pasti satu persatu diajak bicara oleh Allah, di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Fayanzuru aymana minhu, dia melihat ke samping kanannya, fala yara illa ma qaddam, tidak melihat sesuatu kecuali yang telah dia amalkan. Wa yanzuru as'ama minhu, dia melihat ke sebelah kirinya, fala yara, tidak melihat illa ma qaddam, kecuali yang dia telah amalkan dari amal-amal